umurnya kita antisipasi dengan umur padi itu. Umur padi itu cuma 3 bulan, nggak terlambat. Disemai aja, padi itu disemai, nanti ditanam karena padi lokal kita rata-rata kan umurnya 5 bulan sampai 6 bulan. Nah, jadi masih bisa kejar tiap padi karena umurnya 3 bulan. Disemai bulan 9 itu, disemai bulan 9 tanamnya Oktober apa? Jadi bisa nanti masaknya sama-sama, panennya sama-sama dengan umur lokal. Nah itu harapan kita. Nggak apa-apa, terlambat datang karena umurnya pendek. Nah, antisipasi kita di situ. Nah, mungkin itu jatuh harapan dari saya. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jadi saya ucapkan dengan calon-calon petani milenial kita, berapa orang yang datang? Undangan kemarin disebarkan Pak Siregar ya. Berapa orang? Ada 10 lah, lebih. Nah, nanti kita bentuk dari panasnya dibuatkan SK. Sementara mungkin dari saya pengantar atau BP siswan yang selanjutnya mungkin harapan dari kepala desa, materi dan dari dinas mungkin disampaikan oleh Bu Leni ya. Arahan Pak Kades nanti materinya disampaikan. Oke. Akhir kata selamat siang dan salam sejahtera. Akhir kata ini wabarakatuh Pak Selalu Bapak sehat dan Bapak. Baik, terima kasih Dr. Dian. Pertama saya ucapkan selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Hadir Jakarta untuk meminta surga wasehat. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih yang sebelumnya kepada Dinas begitu juga saya tugas yang telah penuh kantor tangan. Tapi memang saya terima kasih kepada anggota-anggotanya nanti pun semakin maju biar nanti dipanggil oleh jadi hari ini desa kita ada 2 anggota. Dari pagi jam 8 kita meneruskan DPD dan sebetulnya kita mau pakai bayaran tapi memang sedang memberikan DPD ini cukup banyak sehingga kita memilih ke satu desa. Jadi kita sebagai pemerintah desa maaf situasi kantor desa kita ini beginilah adanya. Ya, ada yang kami berkasih juga sama calon petani yang akan menunjuk saya berharap pembentukan tim ini yang pertama kali di desa ini. Nah, ke depannya mohon saya kepada calon petani agar bisa mengikuti arahan dari pimpinan, arahan dari dunia, arahan dari petani. Hasilnya pun lebih maksimal. Itu yang jadi harapan saya sehingga desa kita dapat mengikuti perkembangan desa yang pada kita yang
Bapak Ibu sekalian mungkin apa yang istikan oleh saya, nanti silakan untuk keluarga sesuai dengan acuan dan peraturan yang ditentukan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf atas segala kesalahan, atas segala keadaannya mengenai para kita. Itulah Desa Nangawin yang sangat banyak membutuhkan bantuan dari teman-teman. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat pagi, selamat siang. Kita semua hadir kata Lido buat turun ke surga. Pasengan kita. Baik, selanjutnya di depan ada arahan dari Bupati sampai bendahara. Baik, terima kasih Pak Koordinator BPP Semarang atas kesempatan saya. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hadir Kata Lino, Bacara Bimka Saruga, Pasangan Jembatan. Yang saya hormati Pak Kades Nangawin, yang saya hormati Pak Badisa, yang saya hormati juga TPR se-BPP Seluan, juga kawan-kawan dari Dinas Pertanian. Sebelumnya ini semangat kita Pak, jadi ramai-ramai ini untuk bahwa kita ini mendukung seperti itu. Jadi Bapak Ibu petani, kemudian adik-adik calon dari tidak sendirian. Perlu kami beritahukan bahwa di Kapuas Hulu ini sudah ada kita ditargetkan sebenarnya 7 di awal dari tanah, kemudian menjadi 9 yang sudah terbentuk yaitu nambah kemarin di Pedagan, kemudian Desa Buruk di Seberang. Sebelumnya tadi bentuk duluan itu di Desa Lubuk Antuk, kemudian di Ujung Jambu, Kecamatan Dongko, di Penyeluang kemarin di Bagitin, kemudian di Desa Melapi juga. Hari ini tim Penyeluang dan Melapi gabung Sipa. Nah, yang hari ini kita untuk 3 rencananya, satu di Nangawin ini, yang satu nanti di Gerayau, Desa Gerayau, Kecamatan Selimbau, kemudian lanjut di Suaib, di Desa Pemuli. Nah, sebelumnya mungkin adik-adik di sini atau Pak Kades juga mungkin bertanya-tanya Pak, apa sih Brigade Pangan ini? Rasa-rasanya baru kalau kelompok tani atau gabungan kelompok tani, KWT, pendatang itu udah biasa dengan desa. Nah, jadi Brigade Pangan ini adalah brigade itu pasukan sebenarnya. Nah, jadi maksudnya adalah pasukan pengawal ketahanan kita yang terdiri dari orang-orang muda Pak. Orang-orang muda di mana maksud dari kegiatan ini bukan di mana-mana tidak Dinas Pertanian Kapuas Hulu lalu ada-ada aja gitu kan. Kalau kita bentuk Brigade Pangan dan sebagainya. Mungkin adik-adik atau yang berkumpul kami selamat kalau rumah. Lalu datang Pak Siregar nyuruh kita rumah kan. Nah, jadi seperti itu. Ini adalah program nasional. Nah, kita
kita semua mungkin dengar waktu presiden pas pelantikan presiden tanggal 20 Oktober kemarin bahwa beliau punya target 4 tahun ke depan Indonesia ditargetkan untuk swasembada pangan. Nah, swasembada pangan itu tidak bisa terjadi serta-merta, tapi harus ada yang kita lakukan. Dan itu tidak bisa berjalan kalau hanya presiden yang mau, kan? Semua kita sebagai bangsa harus bergerak, harus mulai dari diri kita sendiri dulu. Harus kita mengamankan kondisi pangan bukan dimakan, Pak. Pangan di dalam keluarga kita dulu. Kalau dalam keluarga kita udah aman, di lingkungan desa kita udah aman pangannya, di tingkat kabupaten aman, tingkat provinsi aman, otomatis di tingkat nasional juga aman. Jadi pemerintah kita nggak perlu lagi ngimpor atau beli beras dari negara lain, karena kita tuh negara agraris, ya kan? Tanah paling besar, tapi padi pun lagi beras lagi gak kita beli dari lain. Nah, jadi itulah yang menjadi salah satu latar belakang kenapa kita diminta untuk membentuk Brigade Pangan. Nah, kemudian Brigade Pangan ini juga untuk menjawab, selama ini kan generasi petani kita hampir tidak ada, Pak, hampir putus. Karena yang rumah itu mama bapak kita yang umurnya udah lewat-lewat, udah yang seharusnya udah istirahat, tapi masih bertahan. Sementara kita yang agak kuat, agak muda-muda, rasa-rasanya mantau mah gak nurun ke tanah pun rasa-rasa nggak tega hingga kan kaki ke sawah, ya kan, merasa kotor atau gimana. Nah, jadi pemerintah ingin supaya lahan kita tetap terolah ke depannya. Kalau sudah balik kan orang tua kita rumah berhektar-hektar. Kalau di tempat aku lupa, kami kan rumah bukit, satu pintu, ya, mau satu bukit rumah. Nah, itu paling berapa tempat. Nah, jadi itu yang menjadi pergeseran seperti itu. Nah, kemudian Brigade Pangan ini tidak semua tempat yang ditunjuk untuk menjadi tempat dibentuknya Brigade Pangan. Kita termasuk beruntung, Pak, dari 9, salah satunya di Nangawin ini. Nah, dasar pembentukan Brigade Pangan ini adalah dengan adanya bantuan pemerintah kemarin dari awal, seperti yang dikatakan oleh Pak Jandik. Nah, kebetulan di Pulau Utara ini, desa yang paling banyak bantuan atau paling luasannya paling luas itu di Nangawin, 110, Pak. 100 lah seperti itu. Nah, 100 lebih. Nah, makanya karena syarat untuk pembentukan Brigade Pangan ini salah satunya adalah harus memiliki lahan, bukan lahan pribadi, tapi lahan di satu kawasan itu, bisa dari desa atau dari kumpulan kecamatan, itu minimal 200 hektar. Bukan minimal, kurang lebih, bisa kurang sedikit atau bisa lebih sedikit. 200 hektar itu bisa dari OPA, program bantuan kemarin, Pak, atau dari kumpulan CSR katanya, cetak sawah rakyat, atau sawah-sawah kita yang dikelola secara pribadi. Nah, jadi biaya untuk kelola itu swadaya, bukan bantuan dari pemerintah. Nah, kemudian syarat berikutnya adalah dari sisi usia. Nah, dari sisi usia, keanggotaan Brigade Pangan ini karena ini disebut kaum muda atau sekarang milenial, itu 17 sampai 39 tahun.
kalau di suatu desa atau di suatu tempat itu tidak ada orang sampai 10 orang yang berumur seperti itu bisa memasukkan yang umur lebih. Biasa kalau masih 10 masih ada lah. Nah kemudian syarat pendidikan, kalau dia berasal dari lokal atau penduduk setempat, pendidikan minimal SD. Kemudian bisa juga orang dari luar nih, misalnya dari Putusipau Selatan atau dari Pontianak, ada di sini mau ikut gabung atau mau bergabung jadi keanggotaan Brigade Pangan itu bisa. Syarat pendidikannya minimal SMA kalau dari luar, dan bersedia minimal 5 tahun bekerja sama dengan kita di Brigade Pangan di desa lah. Jangan sampai baru setahun lalu pergi, karena nanti akan mempengaruhi lagi Pak administrasi, membuat surat-surat dan sebagainya. Nah, untuk seperti kaum desa, kemudian ASN, TNI, Polri, itu bisa menjadi anggota, tapi tidak bisa menjadi pengurus seperti itu. Kemudian nanti Brigade Pangan ini akan bermitra atau bekerja sama dengan kelompok tani dan gabungan kelompok tani yang ada di desa. Nah, kalau kemarin kita waktu dilatih, awal-awal itu bukan dilatih sasarannya, karena yang paling besar kopla itu orang besar, kemudian nomor 2-nya suka maju, tapi mereka bilang di situ orang mudanya nggak sampai 10. Oke. Kemudian kita survei lagi ke melatih dengan Pak Kades yang dari sana mau masukkan orang mudanya ke melatih, tapi Pak Kades melatih nggak mau. Kalau mau bentuk di melatih berarti orang melatihnya. Soalnya kalau ada orang luar desa itu masuk, ke depannya ada bantuan dan sebagainya, susah ngurus. Nah, jadi kalau mau silakan di desa itu. Nah, kemudian berdasarkan hasil Zoom meeting dan pertemuan kita beberapa kali, dikatakan oleh Pak Sekjen Tanaman Hortikultura, itu beliau mengatakan bahwa ke depannya semua bantuan di bidang pertanian baik, terima kasih Pak. Nah, berdasarkan hasil dari beberapa kali kita mengikuti kegiatan Zoom meeting yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian, bahwa Pak Musafak itu beliau adalah Sekjen Tanaman Pangan dan Hortikultura. Beliau mengatakan bahwa ke depannya semua bantuan-bantuan pemerintah itu akan dikucurkan melalui Brigade Pangan, Pak. Nah, nanti Brigade Pangan yang akan bekerja sama dengan Poktan dan Gapoktan di desa-desa. Nah, makanya pada hari ini kita berkumpul di sini untuk membentuk dulu Brigade Pangan, karena itu merupakan suatu wadah ke depannya. Jangan sampai ketika pemerintah benar-benar menjalankan program itu, kita tidak ada tempat. Ketika bantuan mau dikucurkan, kita tidak ada wadahnya. Jadi jangan heran nanti kalau ada desa lain lalu, weh, kenapa di bantuan hanya dikasih ke Nangawin, ya kan? Karena kita nggak tahu Pak, apakah itu benar atau gimana, tapi kurasa itu sudah diumumkan, walaupun secara
juknisnya, kemudian pedum secara tertulis itu belum diterbitkan karena masih dalam proses. Brigade Pangan ini kita hanya diberi waktu 2 minggu kemarin Pak, dari tanggal meeting pertama itu untuk proses pembentukan. Ini mendukung salah satu program strategi Presiden Prabowo juga. Kemudian kegiatan kita juga tidak lepas dari kawalan dari bapak-bapak TNI kita. Jadi kita jangan takut nanti untuk takut merasa bagaimana, kami kan ada pertanyaan mungkin kita bagaimana ke depannya kerjanya Brigade Pangan dan sebagainya, kita nggak tahu. Nah, jadi adik-adik sekalian nggak usah takut karena kita nanti akan belajar bersama. Kalau ada program-program terbaru terkait Brigade Pangan, penyuluh di sini akan menyampaikan seperti itu. Nantinya ketua Brigade Pangan atau di sini disebut manajer juga nomor WA-nya akan diminta. Nah, kemungkinan nanti akan dibuat grup WA. Nah, siap-siap ya nanti nggak tahu jam berapa itu kita diminta seperti apa. Jadi ini sekarang adalah tempat kita menunjukkan diri. Saatnya anak muda itu membangun negeri lah seperti itu. Jadi kita tingkat desa ya saatnya kita membangun desa seperti itu. Nah, kemudian nanti mungkin ada tambahan dari Pak Babinsa juga. Nah, pada hari ini kita nanti akan salah satu agendanya memilih nama Brigade Pangan kita apa. Kemudian kita memilih pengurusnya siapa. Nah, nanti mungkin udah dipesan nggak Pak supaya bawa KTP dengan kakak? Oh ya, nggak apa kalau nggak ada kakak nanti, karena kita untuk melengkapi data ini nanti akan dimasukkan ke Simlutan, jadi sistem penyuluhan nasional. Jadi salah satu data yang diminta di Simlutan itu adalah nama ibu. Nah, kalau kita tidak ada kakak, nanti boleh ditulis nama ibunya di belakang fotokopi KTP, biar ketika kawan-kawan di dinas ngisi datanya di Simlutan tidak nyarang nama ibu nanti seperti itu, karena sekarang semuanya harus balance, harus terintegrasi, NIK dan sebagainya harus terintegrasi yang ke Dukcapil. Oke, mungkin dari saya hanya itu. Pak Kades sebelumnya terima kasih banyak juga atas dukungan dari Pak Kades yang sangat mendukung kegiatan di bidang pertanian. Nah, sekali lagi selamat pagi untuk kita semua. Kalau ada yang salah dari saya mohon dimaafkan. Saya serahkan kepada Pak Koordinator lagi.